Jadi sebenarnya tuh Hitler punya tentara yang beragama Muslim cuy. Semua itu dimulai dari kerajaan Ottoman. Selama lebih dari 600 tahun, dunia Muslim bukan cuma soal Timur Tengah, tapi ada kekuatan besar yang bernama Kesultanan Ottoman. Ottoman ini adalah sebuah kerajaan atau kesultanan yang mana di puncak kekuasaannya membentang hingga 3 benua. Contohnya di Timur Tengah ada Suriah, Irak, Palestina, Arab Saudi Barat, Yordania, dan Mesir. Lalu di Afrika Utara ada Libya, Tunisia, Aljazair, dan Sudan Utara. Dan di Eropa Tenggaranya ada Balkan, Yunani, Bulgaria, Albania, Bosnia, Kosovo, Serbia, dan Hungaria. Di era kejayaannya dahulu, kerajaan Ottoman bukan cuma soal negara, tapi mengatur wilayah lintas benua, jaga jalur dagang Asia Eropa, melindungi kota suci Mekah dan Madinah, dan juga pusat politik dunia Islam. Selama ratusan tahun ini orang Arab, orang Turki, orang Asia menyatu hingga menjadi satu kesatuan politik yang sama. Lalu pada abad ke-18 dan 19, Ottoman mulai dijuluki The Sick Man of Europe. Lalu apa alasannya? Karena di era ini teknologi mulai kalah, ekonomi kalah dari Eropa. Pada saat itu Eropa makin kuat tapi Ottoman makin melemah. Hingga pada akhirnya wilayahnya lepas satu persatu. Pada tahun 1914, Perang Dunia Pertama adalah pukulan telak bagi Ottoman. Di saat itulah Ottoman memilih bergabung dengan Jerman. Lalu kenapa Jerman? Bukan karena ideologi, tapi setidaknya ada 5 sebab utamanya nih. Dan pada saat itu Ottoman udah kejebak oleh Inggris, Prancis, dan juga Rusia. Sebelum Perang Dunia Pertama, ketiga kekuatan ini sebenarnya udah musuh lama dari Ottoman. Satu, yang pertama, Rusia mau menguasai Selat Bosporus dan Dardanella. Kedua, Inggris lagi ngincer Timur Tengah dan minyak. Lalu yang ketiganya, Prancis ngincer Suriah dan Lebanon. Mereka ini emang udah lama motong wilayah Ottoman. Dukungan pemberontakan dan campur tangan ekonomi di dalam tubuh Ottoman. Hingga itulah sebabnya Ottoman bergabung dengan Jerman. Karena pada saat itu Jerman adalah satu-satunya kekuatan besar yang belum pernah menjajah Islam. Karena saking bergantungnya Ottoman sama Jerman, pada saat itu perwira Jerman ada di mana-mana. Mulai dari pelatihan tentara, penasehat istana, hingga perancang perang. Hingga pada tahun 1914, 2 kapal Jerman dikejar Inggris lalu kabur ke Istanbul. Secara resmi, kapal yang kabur ini dibeli oleh Ottoman. Dan komandonya masih dipegang oleh perwira Jerman. Nah, kapal yang dipegang oleh perwira Jerman ini pun menyerang pelabuhan Rusia di Laut Hitam. Dan karena hal tersebutlah Rusia menyatakan perang. Lalu Inggris dan Prancis ikut serta dalam penyerangan tersebut. Karena hal tersebutlah Ottoman terjebak oleh Perang Dunia Pertama. Hingga pada tahun 1918 Ottoman resmi runtuh. Dan pada tahun 1922-nya Kesultanan dibubarkan. Abad ini bukan sekedar runtuhnya suatu negara, tapi penutup peradaban politik Islam pada saat itu. Sekaya Spikot, Timur Tengah dipotong di meja makan. Setelah runtuhnya Ottoman pada tahun 1916, Inggris dan Prancis membuat perjanjian rahasia. Yang mana pada saat itu bahkan perang belum usai. Isi perjanjian Sekaya Spikot ini, Timur Tengah Ottoman dibagi-bagi seperti kue di meja makan. Menciptakan garis negara yang bukan berdasarkan suku, agama, dan latar belakang. Maka terciptalah negara seperti Irak, Suriah, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Sebuah negara yang lahir bukan dari rakyat, tapi dari diplomat Eropa. Dari sini lahir banyak konflik modern dari Timur Tengah. Dampak ini menjalar bukan hanya di Timur Tengah. Runtuhnya Ottoman menciptakan efek domino yang serius kala itu. Seperti Timur Tengah dijajah, Turki krisis identitas, Kaukasus dikuasai Soviet, dan Balkan menjadi Muslim tertindas. Kita masuk di era Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman. Pada saat itu Nazi menjadi musuh Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Dari sinilah wilayah yang bekas Ottoman melihat ini seperti musuh dari musuh-musuh kami. Maka terciptalah sebuah unit yang bernama Waffen-SS, yaitu sebuah sayap tempur elit Nazi Jerman. Nah, Waffen-SS ini membentuk khusus non-Jerman, termasuk beberapanya adalah mayoritas Muslim. Waffen-SS ini membentang dari Bosnia sampai Asia Tengah. Lalu kita masuk inti pembahasan dari tentara Nazi Jerman. Apakah mereka ini tentara Muslim atau tentara Nazi yang beragama Islam? Jawabannya adalah mereka tentara Nazi yang beragama Islam. Karena ideologinya yang dipakai tetap Nazi. Bukan ideologi berperang ala Islam seperti Ottoman. Tentara Muslim Nazi tercipta setidaknya karena yang pertama, Nazi membawa propaganda anti-Inggris, anti-Prancis, dan anti-Soviet. Di posisi kaum Muslim pada saat itu adalah pengen melawan musuh lamanya, pengen melindungi kampung halaman, pengen kemerdekaan, dan biar gak dihabisin duluan sama Nazi Jerman. Lalu di posisi Jerman lagi butuh banyak tentara untuk melawan Inggris dan juga Soviet. Nah, dari situlah Nazi Jerman memanfaatkan kebencian yang ada dalam diri kaum muslimin untuk melawan musuhnya Nazi Jerman sendiri. Mereka ini semua adalah sekedar unit Nazi Jerman di bawah komando Pak Kumis, pakai seragam yang sama dan setia janji kepada Pak Kumis. Hingga pada kesimpulannya adalah setelah Pak Kumis ditolak kelas seni, Pak Kumis menggambar dunia dengan strategi gila dan briliannya.
Dengan memanfaatkan amarah dan latar belakang sebuah ras, Pak Kumis mampu menciptakan mesin perang yang bernyawa. Lalu pada akhirnya negara bekas Ottoman pada saat itu terjebak oleh tekanan dari segala arah, ketidakpastian hidup dan ingin mencari kebebasan dalam beragama. Muslim peninggalan Ottoman adalah korban dari kekejaman Nazi Jerman karena geopolitik dan seni menggambar dunia yang kejam dan brilian dari Nazi Jerman. Kalau misalkan gue ada yang salah, lu bisa langsung komen aja di kolom komentar dan kita bakal bahas di sana. Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe agar supaya gue makin semangat membuat video setiap harinya.